yang menyatakan bahwa sertifikat rumah kamu yang ada di aku menjadi milik aku sebagai penggantian utang-utang kamu. Ini tidak adil. Rumah ini harganya ratusan juta. Sementara utang kami hanya 50 juta. Situ pikir situ ngutang cuma 1 hari. Situ ngutang berbulan-bulan. Hitung bunga berbulan-bulan berapa. Udah seharga rumah ini. Tanda tangan deh cepetan. Banyak ngomong. Atau bodyguard saya mau? Demi Allah, harta yang kamu ambil itu tidak akan berkah. Kamu besarkan anak-anakmu itu dari riba. Gak usah banyak ngomong. Besok tinggalin rumah ini. Rumah ini sudah milik aku. Tahu kamu? Mas, ikhlaskan aja semuanya. Lebih baik sekarang kamu istirahat. Gak punya perasaan, Bu. Mereka itu lintah darat. Ayah coba sembuh ayah. Biar kita punya rumah lagi seperti dulu ya ayah. Insya Allah, nak. Allah itu maha kaya. Kamu gak perlu khawatir ya. Lebih baik kamu sekarang tidur karena sekarang udah malam. Gina itu sudah menjebakku untuk berhutang. Ternyata dia benar-benar licik. Dia hanya ingin mengambil rumah kita. Aku tidak akan pernah ikhlas dengan apa yang dia lakukan. Mas, ya Allah, astagfirullahaladzim. Mas, ya Allah. Mas, bangun, Mas. Bangun, Bang. Rehan, jangan sedih ya, nak. Akan ibu lakukan apapun demi kamu. Sekarang ayah sudah bahagia di sini Allah. Amin. Cukup. Kita udah putus, Bona. Kamu nggak tahu, aku tuh udah punya calon suami. Enggak. Gua nggak mau putus dari lu. Tiap lu minta duit sama gua selalu kasih buat lu. Dan sekarang lu enaknya bilang sama gua minta putus sama gua. Sandra. Ada apa ini? Mas Rehan tolong, dia ngaku-ngaku kalau aku pacarnya dia. Lu nggak usah ikut campur urusan gua. Ini hak gua, bukan hak lu untuk ganggu dia. Dengar ya, jangan coba-coba ganggu calon istri saya. Lu calon suaminya dia. Gue peringetin sama lu ya. Jangan percaya sama omongan dia. Ya, dia ini perempuan yang licik. Cukup. Pergi kamu dari sini. Mas jangan percaya omongan dia. Dia tuh jahat. Iya, aku percaya kok. Tapi kamu nggak apa-apa kan? Ya, Mas, makasih ya. Mas datang di saat yang tepat. Sandra, kamu denger ya. Pokoknya aku bakal lakuin apapun buat kamu. Karena aku mau ngomongin tentang pernikahan kita berdua. Aku dan Ibu sudah siapkan segalanya secara matang untuk acara pernikahan kita nanti. Alhamdulillah kalau gitu. Jadi sekarang kita tinggal atur waktu aja. Biar kamu bisa segera ketemu sama ibu aku. Aku minta maaf ya, baru bisa nemuin ibu aku sama kamunya sekarang. Ya karena memang ibu aku sibuk banget di bisnisnya. Nggak apa-apa Mas, aku ngerti kok. Makasih ya. Aku nggak peduli kapan akan kamu pertemukan dengan ibu kandungmu yang pengusaha kaya raya itu. Yang penting, aku menikah denganmu dan kelak akan dapat warisan dari ibumu itu.
Ini rumahnya Sandra, Bu. Sandra berasal dari keluarga yang sederhana, Bu. Bukan berasal dari keluarga yang kaya raya. Rehan, miskin dan kaya, itu semuanya takdir Allah. Yang penting itu solehah, baik, itu udah segalanya. Ibu tidak mempermasalahkan harta. Yang penting asal usul dan akhlaknya itu yang harus kita perhatikan, ya. Iya, Bu. Assalamualaikum. Sandra. Bu, ini yang namanya Sandra, Bu. Santi, Gina? Rehan, demi langit dan bumi, ibu tidak akan pernah mengizinkan kamu menikah dengan perempuan ini. Oh, memang benar, dia adalah ibunya. Ada apa ini, Bu? Jadi ini calon mertua kamu. Sekali lagi ibu bersumpah, ibu tidak akan pernah mengizinkan dia menjadi istrimu. Rehan, dia yang telah membunuh ayahmu. Lebih baik kita pulang. Kalau kamu gak mau, ibu pulang sendiri. Santi tunggu. Ibu, Mas Rehan. Mas Rehan, tunggu. Bu, Mas Rehan. Mas Rehan mau kemana? Aku mau bicara, Mas Rehan. Batalkan rencana pernikahan kalian. Orang tua Sandra yang sudah membunuh ayah kamu. Dan orang tua Sandra juga yang sudah mengambil rumah kita. Mereka telah mengambil semuanya, Rehan. Bahkan sebelum ayah kamu meninggal pun, ayah kamu masih dendam sama mereka. tapi Bu, Sandra itu tidak bersalah, Bu. Pada saat itu, Sandra tidak tahu apa-apa sama seperti saya, Bu. Sekarang kamu sudah tahu. Apa kamu masih mau menikahi anak orang yang sudah membunuh ayah kamu? Mereka itu rentenir yang sangat kejam. Tapi aku selama ini ngeliat mereka baik-baik aja kok, Bu. Ya mungkin sekarang ibunya Sandra itu sudah bertaubat. Allah sudah menghukum mereka, Rehan. Harta yang didapat dengan cara haram akan segera musnah dan habis. Tapi Bu, Ibu tidak mau mempunyai cucu dari keluarga yang membunuh ayah kamu. Dan ibu tidak mau punya menantu yang dibesarkan dari harta haram, harta riba. Ibu yakin Sandra itu bukan perempuan yang baik buat kamu. Ibu mohon, Nak. Kamu anak ibu satu-satunya. Turuti keinginan ibu. Pokoknya kamu harus menikah dengan Rehan. Ibunya kaya sekali. Kalau kamu menikah dengan Rehan, hidup kita akan makmur. Tapi Bu, udah jelas-jelas tadi kita ditolak mentah-mentah oleh ibunya Rehan. Ya kamu pikirin lah gimana caranya. Ingat Sandra, ibu udah tua, udah sakit-sakitan. Kalau ibu nggak ada, siapa yang mau temenin kamu? Ibu juga butuh biaya berobat. Kalau kamu nikah dengan Rehan, hidup kita akan berubah. Apapun caranya, kamu harus menikah dengan Rehan. Ngerti kamu? Mas, pokoknya kita harus nikah. Sandra, kamu sabar dong ya. Kamu jangan paksa aku begitu. Mas, aku tuh mau nikah sama Mas tuh karena aku beneran cinta sama Mas. Kenapa jadi kayak gini sih? Iya, tapi aku minta kamu tuh sabar ya. Sabar. Oke. Kayak gini mendingan aku mati aja deh. Sandra, jangan gitu dong ngomongnya. Sandra! Aduh. Sandra! Bang, ada apa nih Bang?
Aduh, ini Mas, tiba-tiba pingsan. Kalau gitu mendingan kita bawa aja ke klinik dekat situ, Bang. Yaudah Mas, bantuin Mas. Yuk. Pak Rehan, Ibu Sandra telah mengalami keguguran. Apa dok? Keguguran? Iya Pak, sebaiknya Saudari Sandra istirahat untuk beberapa hari supaya kesehatannya cepat pulih kembali Pak. Terima kasih dokter. Sandra, Maafin aku ya. Seharusnya aku buat ini jadi kejutan buat kamu. Tapi Mas nggak akan batalin pernikahan kita kan? Mas, aku udah kehilangan anak ini gara-gara Mas Rehan. Mas tega mau batalin pernikahannya terus buat hidupku hancur. Jadi kamu nekat mau nikahi perempuan itu? Terserah. Tapi ingat ya Rehan, jangan pernah kamu menginjakkan kaki kamu di rumah ini selagi kamu masih bersama dia. saya terima nikah dan kawinnya Sandra binti Sukmana dengan mas kawin seperangkat perhiasan dan uang tersebut dibayar tunai. Gimana saksi? Sah? Alhamdulillah. Apa? PHK? Mas, hidup kamu tuh apa saja terus. Kita tuh nikah udah 6 tahun dan kamu 3 kali kena PHK. Tapi kan aku udah berusaha buat kamu. Ya, dalam waktu dekat aku pasti akan cari kerjaan apapun. Yang penting halal. Bukan cuman halal, tapi banyak. Mas, kita tuh nunggak kontrakan itu udah berbulan-bulan. Dan aku udah ditagihin sama debt collector kartu kredit. Kirain punya anak kawin sama orang kaya hidupnya enak. Boro-boro. Sandra, Ibu minta duit dong. Ibu mau arisan. Bu, udah deh, jangan bikin pusing. Sana cari utangan dulu. Utang kita udah banyak, Sandra. Sambil nungguin aku dapat kerjaan, aku mau ojek online dulu. Hah? Apa? Ojek online? Enggak, aku nggak izinin kamu narik ojek. Oke, gini aku nggak mau nih sama kamu. Aku nggak peduli ya, kamu mau capek atau enggak. Yang penting kamu kerja, sekarang cari uang yang banyak. Kamu balik ke sini, kamu bawa uang yang banyak. Sandra, kamu udah 3 bulan nunggak. Ayo bayar, kalau nggak kalian keluar aja dari sini. Masih banyak kok yang mau kontrak. Bu, kan saya udah bilang nanti ya. Tenang aja, saya itu pasti bayar, saya nggak mungkin kabur. Lah, kok malah kamu yang marah? Harusnya saya yang marah ke kamu. Lah, ini kamu punya gelang. Sini, buat jaminan. Jangan. Itu buat jaminan. Buat kamu kan belum bayar. Nih, Nah, ini nanti buat jaminan. Nanti kalau misalkan kamu bayar, saya balikan ya. Si Sandra tuh sombong banget ya. Kapan sih dia pindah dari kontrakan ini? Woi, ngapain situ pada ngomongin? Kepo. Pergi sana. Bu Gina, jangan teriak-teriak. Berisik tahu. Ih, situ bikin emosi. Pergi sana. Lowongan kerja. Hidup kenapa apes kayak begini sih? Ya, anak satu-satunya model kayak kamu, Sandra. Kirain bisa jadi tumpuan hidup.
boro-boro. Hari tua malah jadi sengsara kayak begini. Ibu kenapa jadi nyalain Sandra sih? Ibu usaha dong, kerja. Jangan andelin Sandra. Enak aja, ibu udah tua, udah sakit-sakitan. Jadi anak durhaka sih tuh. Tahu aku sih. Mas, aku capek tau gak hidup sama kamu, gak betah. Ditagih utang sana-sini. Iya kan, tapi aku lagi berusaha kesana sini, Sandra. Tapi mana hasilnya? Aku tuh butuh duit, bukan cuma sekedar kamu pamer hasil kerja kerasmu aja. Rehan, ibu sakit, ibu mau berobat. Iya Bu, nanti Rehan bawa ibu ke dokter ya. Tapi nanti ya Bu, soalnya hari ini Rehan lagi nggak dapet penumpang. Mas, kamu minta dong sama ibumu yang kaya raya itu. Kalau perlu, kamu sujud minta maaf sama dia, terus minta duit yang banyak. Apa sih susahnya? Iya Sandra, tapi kan pernikahan kita kan gak direstuin sama ibu aku. Makanya minta maaf, terus minta duit. Duit nih, pikirin duit. Sandra, ibu aku tuh sampai sekarang masih marah. Ibu aku itu bakal baik-baik aja kalau kita tuh berdua bercerai. Atau enggak minimal kita berdua datang ke sana untuk minta maaf sama ibu aku. Enggak, aku nggak sudi minta maaf sama ibu. Rehan, denger ya. Ibu juga nggak sudi anak ibu merendahkan diri depan ibu kamu. Ibu nggak ikhlas.